warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benitias Krisanti, saya dari Prodi Informatika, Angkatan 2020. NPM saya 2008 101072. Di sini saya akan menceritakan dan juga share pengalaman saya mengenai magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Di sana saya sebagai Customer Relationship Management Reaction Officer atau CRM. Periode magang saya yaitu selama 5 bulan, mulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 24 Desember. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Dispenduk Capil Surabaya. Dispenduk Capil Surabaya adalah dinas yang menangani tentang pencatatan kependudukan, di antaranya menangani hal mulai dari kelahiran, kematian, izin tinggal warga pendatang, pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, pembuatan kartu keluarga, dan pembuatan akta kelahiran. Dispenduk Capil Surabaya terletak di Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Kota Surabaya. Inovasi dalam pelayanan Dispenduk Capil Surabaya ada 14. Yang pertama ada Climate Generation atau KMG, yang kedua Pandawa 5, yang ketiga Kalimasada, yang keempat KTP, yang kelima Jempol Sakti, yang keenam CAEX, yang ketujuh Paket Hemat, yang ke-8 Takon Klambit, yang ke-9 Esule, yang ke-10 Edahuduk, yang ke-11 Warga Loka, yang ke-12 Pengaduan Online, yang ke-13 Layanan Dua Lontong, yang ke-14 ada Eco-Ering. Pada saat ini jumlah pemohon informasi di Dispenduk Capil Surabaya dan pengaduan keluhan berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait administrasi. Maka kebutuhan layanan pengaduan semakin meningkat dari sisi kapasitas petugas dan sistem penunjang layanan pengaduan. Berdasarkan hal tersebut, Dispenduk Capil Surabaya terus melakukan beberapa inovasi dalam menjawab pengaduan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut menggunakan prinsip Customer Relationship Management atau CRM dalam pelayanan administrasi kependudukan, di mana CRM ini mengelola hubungan antara pihak Dispenduk Capil Surabaya dengan pemohon layanan administrasi kependudukan selaku customer. Salah satu langkah untuk peningkatan kualitas layanan pengaduan berbasis CRM ini adalah dengan menerapkan konsep omni-channel yang sedang tren di sektor privat, yang dimana Dispenduk akan memaksimalkan komunikasi timbal balik antara petugas kontak center dengan warga selaku customer layanan melalui berbagai channel. Dari channel tersebut, berbagai channel komunikasi yang berbeda itu diintegrasikan dalam satu platform atau satu dashboard. Dengan adanya mahasiswa magang ini, kita dapat terlibat dalam program ini. Diharapkan kapasitas layanan pengaduan ini akan terus meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaat, yaitu kemudahan dalam menyampaikan kendala proses adminduknya. Dalam kegiatan ini, saya juga terlibat dalam pengembangan operasional layanan pengaduan berbasis CRM, berbasis omnichannel tersebut. Di samping itu, saya terlibat juga sebagai petugas call center atau petugas dispatcher. Di samping itu, saya juga memiliki kesempatan untuk terlibat penuh dalam mengolah data pengaduan atau keluhan menjadi informasi yang diperlukan untuk bahan perbaikan layanan di masa selanjutnya. Kemudian, layanan pengaduan di Dispenduk Capil Surabaya itu ada 5. Yang pertama Yester atau telepon call center, yang kedua ada Zimbra atau email, yang keempat ada WhatsApp, yang kelima ada Twitter. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil dari konsep omnichannel berbasis Customer Relationship Management. Website omnichannel ini bernama Takon Dukcapil. Untuk yang pertama di sini ada tampilan login. Ada juga untuk yang belum punya akun adminnya,
Jika adminnya belum punya akun, bisa mendaftar akunnya. Tombol login. Nah, di Omnichannel ini, website yang berbasis Omnichannel ini dinamakan Takon Dukcapil, di mana di dashboard itu kita dapat melihat berbagai media sosial atau media layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Namun untuk website ini masih dalam proses pengembangan lagi dan perlu peningkatan lagi. Yang pertama di sini ada dashboard. Dashboard ini kita dapat melihat ada follower atau pelapor Instagram yang mendm atau bertanya melalui Instagram. Di sini dapat melihat jumlahnya. Kemudian ada Twitter. Di sini Twitter juga dapat melihat DM-nya. Di sini ada juga yang belum kejawab dan juga ada yang jawab. Di sini tertera jumlah dari tersebut. Terus ada Yestar, telepon, jumlah telepon hari ini, dan juga akumulasi telepon dalam 1 bulan. Kemudian ada WhatsApp juga, ada jumlah orang yang chat di WhatsApp, kemudian ada jumlah total WhatsApp dalam 1 hari dan 1 bulan. Kemudian di sini juga ada grafik sosial media dari berbagai media pengaduan Dispenduk Capil Surabaya. Kemudian di sini kita mulai dari WhatsApp-nya. Untuk WhatsApp sendiri masih proses pengembangan dan perlu perbaikan lagi. Di sini ada ID pelanggan atau ID pelapor. Di sini berupa nomor dari setiap urutan pelanggannya atau pemohonnya. Kemudian ada nama pelapor, ada nick dari pelapor, ada nomor telepon. Terus di sini ada action dari petugasnya. Jika petugas ingin menjawab, maka action ini dapat ditekan dengan tombol jawab. Namun sekali lagi untuk WhatsApp ini masih dalam proses pengembangan. Kemudian ada Twitter. Untuk Twitter ini juga dalam proses pengembangan lagi dan perlu ditingkatkan lagi. Sama seperti WhatsApp, di sini ada ID pengirimnya. Kemudian ada nama pegawai yang membalas pesannya, kemudian ada action. Di sini petugas dapat menjawab melalui action di sini. Kemudian ada status percakapan. Status percakapan ini digunakan jika kita selesai menjawab, maka button kita bisa diklik di sini. Kemudian kalau belum menjawab, maka button berwarna abu-abu. Atau kita jika sudah menjawab, maka bisa ditekan untuk status percakapannya. Jika sudah dijawab, maka kita geser tombol buttonnya menjadi selesai. Kemudian ada Yestar atau telepon call center. Untuk telepon di sini juga masih tahap perkembangan dan pengembangan. Untuk di sini di telepon ini ada nama dari penelepon, kemudian ada nomor telepon pemanggil dan juga ada keterangan. Keterangan di sini berupa keterangan jika call center atau petugas menjawab, maka keterangannya dijawab, dan jika terputus, maka keterangannya juga akan terputus. Kemudian di sini ada email juga dan masih sama, masih tahap proses pengembangan lagi. Kemudian ada Instagram. Untuk website ini masih proses pengembangan, jadi untuk websitenya masih perlu banyak pengembangan, jadi mungkin agak kurang dari mahasiswa magang ini, perlu peningkatan. Di sini ada Instagram sama seperti Twitter. Di sini ada pengirim ID, kemudian ada pegawai yang membalas, nama-nama pegawainya, kemudian ada action sama seperti di Twitter, kemudian ada status percakapan. Untuk tampilannya sama seperti dengan Twitter. Namun untuk Instagram ini juga masih perlu banyak perkembangan atau pengembangan
yang perlu ditingkatkan. Kemudian saya juga membuat UI UX atau inovasi dari akun Kelambit New Generation. Kelambit New Generation sendiri merupakan aplikasi atau website yang dapat digunakan oleh warga Surabaya untuk melakukan pengajuan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, dan sebagainya. Untuk inovasi dari saya untuk Dispenduk Capil Surabaya yaitu ada menu pembetulan di sini, karena dari selama saya mengikuti magang dan selama saya jadi call center, banyak sekali pemohon atau warga yang mengalami salah pengiriman KTP ataupun KK. Contohnya yaitu pengajuan KK atas nama Ibu Tina, kemudian dalam penguploadan KK tersebut ternyata bukan nama Ibu Tina dan sebagainya. Jadi ada tombol pembetulan yang dapat digunakan petugas Dispenduk Capil Surabaya. Untuk pembetulan ini kita coba klik, maka akan ada e-kitir. Kita disuruh untuk memasukkan e-kitir atau nomor permohonan. Dapat juga diisi dengan nik pengajuannya. Setiap pengajuan dokumen di Kelambit itu akan mendapatkan e-kitir atau nomor permohonannya yang digunakan sebagai bukti jika sudah melakukan pengajuan. Dan ini tampilan untuk pembetulannya. Kemudian jika perlu pembetulan, maka klik tombol button kiri. Setelah itu petugas dapat memberikan suatu notes. Seperti contohnya di sini, data yang perlu dibetulkan yaitu petugas salah upload KK. Mohon diupload ulang dengan KK yang benar. Diharap pengerjaannya 2x24 jam. Itu adalah contoh untuk note dari petugas call center ke petugas operating KK. Kemudian jika sudah pilih button kirim, maka ada pop-up yang menyatakan pengajuan pembetulan berhasil terkirim ke petugas. Baik. Selanjutnya jika ditekan sudah melakukan pengajuan atau pembetulannya, maka akan kembali ke dashboard. Sekian dari cerita pengalaman saya selama mengikuti magang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk saya. Sebagai informatika ini, saya juga di sana belajar menjadi call center. Hal tersebut merupakan hal yang baru pertama kali saya lakukan dan saya senang sekali karena dapat mengasah skill komunikasi saya. Dan juga di sana saya juga dapat turut adil dalam pengolahan aplikasi dan pengembangan aplikasi atau website Prakonduk Capil. Selain itu, saya juga dapat memberikan inovasi-inovasi di Kelambitnya. Semoga dapat memberikan peningkatan dalam layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.